if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Kali ini gue akan bahas satu pertandingan, yaitu Super Copa de España. Final dari Super Copa de España yang mempertemukan antara Real Madrid berhadapan dengan Barcelona, yang dimenangkan oleh Barcelona dengan skor 3-1 dan membuat Barcelona meraih trofi pertama semenjak Messi meninggalkan Barcelona, dan Xavi juga mendapatkan trofi pertamanya, which is menurut gue bagus, bukan seberapa prestisiusnya Super Cup ini, karena menurut gue ya ini piala ya kayak Community Shield lah di Inggris, jadi nggak terlalu prestisius. Tapi bukan masalah itu, yang membuat trofi ini penting untuk Barcelona adalah soal bagaimana kepercayaan diri, bagaimana trofi ini bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka, meningkatkan moral mereka yang kemarin tidak lolos ke fase knockout dari Liga Champions, tentu saja drop, sehingga sekarang butuh istilahnya penyuntik semangat lah. Dan ini salah satu penyuntik semangat yang menurut gue bisa menjadi motivator bagi pemain-pemain Barcelona untuk fight minimal di Liga, mereka harus jadi juara ya, which is good menurut gue. Dan itu sudah dikatakan juga oleh Xavi sebelum pertandingan bahwa piala ini bisa penting sekali untuk moral dari para pemain. Nah, kita bahas dulu dari starting 11 ya. Starting 11 itu Madrid turun dengan ya seperti yang gue sudah prediksi di preview ya, tidak banyak perubahan, mungkin hanya Militao yang gue bilang kemarin cedera, ternyata masih bisa main berduet dengan Rudiger, Mendy, Carvajal di tengah, Camavinga, Kroos, Modric, Vinicius, Benzema, Valverde di depan. Sedangkan Barcelona main dengan 4-2-3-1, Araujo, Koundé, Christensen, Balde di belakang, Sergio Busquets dengan Frenkie de Jong menjadi DM. Di depannya ada Pedri sebagai nomor 10, di kiri ada Gavi, dan di kanan ada Dembele. Sedangkan Lewandowski berada di posisi central forward. Nah, jalannya babak pertama ya kedua tim tidak terlalu mengambil resiko. Ya, kedua tim bermain berhati-hati, terutama di awal-awal babak ya. Kelihatan dua tim ini masih dalam tempo yang tidak kencang. Ya, Madrid pun kelihatan sangat berhati-hati. Gua nggak tahu, temponya itu lambat sekali. Sehingga Barcelona bisa ketika mereka menguasai bola pun, ya Barcelona menguasai bola, Madrid tidak melakukan pressing. Ya, Madrid tidak melakukan pressing yang agresif, sehingga apa? Sehingga Barcelona bisa menemukan celah-celah ke lini pertahanan dari Real Madrid. Bahkan ada beberapa peluang. Contoh Araujo di menit awal lewat free kick. Lalu ada peluang dari Lewandowski yang kena tiang, bahkan ada Balde yang rebound yang masih ketinggian. Sehingga Barcelona secara overall di babak pertama, di awal-awal itu, terutama di pertengahan, mereka totally mendominasi. Ya, mereka mendominasi, mereka menciptakan banyak peluang, hanya belum ada gol. Sampailah di menit 33, Gavi bisa cetak gol 1-0. Itu pun kesalahan lagi-lagi passing dari Rudiger yang salah, yang ke Camavinga kehilangan bola, diintercept oleh Pedri dan langsung diberikan kepada Lewandowski passing ke Gavi. Berdasarkan kesalahan individu, 1-0. Setelah itu Madrid itu nggak keluar. Ya, tidak berusaha untuk mengejar ketertinggalan, menyamakan kedudukan, enggak. Mereka tetap terbawa dengan ritmenya Barcelona, tetap dikurung sehingga dapat Barcelona gol kedua, which is kesalahan pemain lagi. Benar-benar kesalahan pemain yang sangat-sangat buruk kalau menurut gue. Defense yang sangat-sangat buruk ditunjukkan oleh Real Madrid. Ya, dua pemain ketarik. Ya, nggak ngerti lah kayak apa gitu. Gavi bisa ciptakan assist yang keren menurut gue dari Lewandowski, dan golnya itu kan gol-gol yang sangat apa ya, kalau gue bilang sangat futsal banget gitu. Tiang dua, golnya Barcelona kayak gitu semua. Ya, masuk babak kedua langsung dilakukan perubahan. Rodrigo main menggantikan Camavinga. Gak banyak perubahan, jujur. Gak banyak perubahan. Madrid tuh gak bisa ngapa-ngapain. Nothing. Barcelona lebih nyaman, mereka benar-benar sistemnya jalan, passing 1-2 sentuhan, tiki-takanya kelihatan, pressingnya pun ketika defense mereka sangat rapat di lini tengah, sehingga apa? Madrid sulit menemukan celah di lini tengah. Ya, dan ketika dibawa bola itu ke samping, Vinicius maupun Valverde langsung ada triple cover dari para pemain Barcelona, dan itu nggak bisa membuat Madrid nggak bisa buat peluang sama sekali.
Lahirlah gol ketiga, Pedri. Bam, 3-0. 3-0, for me selesai. Selesai, finish untuk Madrid. Nggak bisa, gue tidak melihat dengan permainan seperti itu Madrid bisa comeback. Masukin Asensio lah, Ceballos lah, Nacho lah, ya. Lebih menekan iya. Ya karena Barcelona juga lebih sudah mereka unggul 3-0, at least mereka lebih defense lah. Lebih membiarkan Madrid untuk pegang bola. Lebih menyerang, tapi menyerangnya juga nggak bahaya-bahaya amat Madrid. Ya banyak shots dari luar kotak penalti yang ke arah Ter Stegen. Shot on target iya on target, tapi ke arah Ter Stegen, jadi nggak bahaya sama sekali. Baru di detik-detik akhir ya gol penghibur lah dari Benzema, tapi menurut gua ya nggak layak, sama sekali nggak layak Madrid menang. Layak lebih banyak bisa dibantai karena ada beberapa counter juga di babak kedua lewat Barcelona, lewat Dembele, lewat Lewandowski yang masih bisa di-save dengan baik oleh Thibaut Courtois. Walaupun dia kebobolan 3 gol, tapi dia menyelamatkan 3 gol yang sangat penting. 3 shot yang sangat penting. Ya. Nah, apa yang salah sebenarnya dari Real Madrid? Kalau dari Barcelona ya, ini kita bahas satu-satu dulu. Dari Barcelona, mereka gue lihat semakin bagus performanya dari pertandingan ke pertandingan. Xavi tampaknya belajar dari kemarin pada saat dia di fase sulit kalah lawan Real Madrid di Liga, terus dia nggak lolos Champions League, dibantai Bayern Munchen 2 kali berturut-turut. Itu dia belajar dari kesalahan tersebut dan dia terus melakukan evaluasi, terus melakukan perbaikan dari setiap match ke match lainnya, dan kelihatan ada perkembangan, ada progres yang jelas. Ya bagaimana sistem Barcelona bermain, defense mereka itu rapat sekali. Tadi malam itu keren banget bagaimana dia menutup lini tengah. Bener-bener gak ada space di lini tengah. Dan itu membuat Madrid sangat amat kesulitan. Tidak bisa menerobos dari tengah. Ya, itu yang gue lihat dari Barcelona. Dan dengan komposisi pemain seperti ini, kedalaman skuad yang begitu bagus dari Barcelona, gue bilang, ya La Liga harusnya mereka menjadi fokus mereka. Ya karena untuk gue Europa League itu ya masih jauh di bawah La Liga lah secara pamor, secara prestisius. Dan Xavi tidak boleh terlena, tidak boleh terlalu fokus untuk Europa League. Mereka harus ngincer La Liga karena itulah kelasnya Barcelona itu ya La Liga, bukan Copa del Rey atau Europa League. Ya jadi kalau gue lihat seperti ini terus ya bisa saja Barcelona, bisa banget Barcelona yang lebih diunggulkan secara overall untuk menjadi juara La Liga. Tinggal bagaimana mereka konsisten, itu aja. Itu yang penting. Nah, kita ke Madrid. Madrid ini gue kan selalu bilang bahwa pelapisnya itu jelek. Ya, kedalaman skuad Madrid itu jelek. Bahkan pada saat lawan Valencia kemarin, itu gue kritik habis-habisan. Murni karena pemainnya itu nggak ada yang perform. Pemainnya itu jelek semua mainnya. Tapi kalau lihat pelapisnya Madrid, itu menyedihkan. Serius, menyedihkan. Banyak pemain yang cedera, satu. Alaba, nih gue kasih tau ya, Alaba, Vasquez, Tchouaméni itu cedera. Si Mariano juga nggak bisa main. Terus lu mau gimana gitu? Dan itu mayoritas di lini belakang. Kita tahu musim ini Madrid itu jelek sekali defense-nya. Defense-nya sangat amat buruk. Di Liga mereka sudah kebobolan 16 gol. Ya, belum di Champions League kebobolan. Sekarang pun demikian. 2 pertandingan mereka kebobolan berapa? Berapa kemarin? Kemarin lawan Valencia itu, bentar gue cek ya. Lawan Valencia 1-1. Lawan Barcelona 3-1. Mereka kebobolan 4 gol dari 2 pertandingan, which is sangat amat buruk. Dan golnya itu bukan dari gol set play yang bagus dari Barcelona, walaupun Barcelona main jauh lebih bagus, tapi berdasarkan kesalahan pemain, kesalahan individual dari pemain. Dan itu sudah dibilang juga oleh Ancelotti. Kesalahan lini belakang ini yang passing aja ngawur abis-abisan, bener-bener ngawur. Gue nggak ngerti apa yang terjadi. Kamavinga ini 10 kali jadi starter, 11 kali main jelek. Dan selalu menit 46 diganti. Lu perhatiin, setiap dia jadi starter menit 46 diganti. Karena apa? Karena jelek banget secara performa. Dan terus diberikan kesempatan. Kenapa lu nggak pasang Valverde dari awal di tengah? Rodrigo main dari sayap kanan. Gue juga nggak ngerti. Dan ini PR yang sangat berat. Dan gue harap manajemen buka mata. Bahwa pertama, Ancelotti tidak bisa mengangkat performa tim ini kalau pemainnya tidak bagus dalam hal performa. Yaitu pertama, karena sistemnya tidak terlalu
seperti Xavi yang benar-benar menguatkan di sistem, dalam arti semua pemain itu siapapun yang bermain di situ bisa menerapkan sistem itu. Madrid different cake. Karena kalau lihat Toni Kroos, Modric yang main dengan Ceballos ataupun Tchouaméni atau Camavinga yang main itu beda cara mainnya, atau Valverde main di tengah langsung berubah cara mainnya. Jadi at least benar-benar sesuai dengan kapasitas pemain aja. Cara bermain dari Real Madrid lebih apa ya, abstrak lah, nggak kaku. Jadi tergantung performa pemain. Nah sekarang performa pemainnya jelek, sehingga kan Ancelotti juga nggak bisa ngapa-ngapain selain dia berharap bahwa pemain yang performanya jelek ini bisa jadi on fire lagi. Yang kedua, manajemen harus lihat pemain-pemain pelapis dari Real Madrid ini nggak ada yang bisa diharapin. Dan pemain utamanya pun terlalu nyaman. Benzema, Vinicius, sorry to say, ini terlalu nyaman. Nggak ada pemain pelapisnya. Main jelek pun diberikan ekstra kredit oleh Ancelotti, nggak diganti. Padahal itu sudah berkali-kali. Madrid itu bukan di pertandingan ini aja jelek. Makanya gue bilang hal tersebut. Madrid itu dari sebelum World Cup itu sudah mainnya amburadul. 10 pertandingan terakhir 4 kali mereka kalah. Gimana nggak jelek? Nah ini yang harus dilihat. Dan Ancelotti itu gue bencinya, dia itu selalu setiap match abis performa timnya jelek, dia selalu mengungkapkan hal-hal teknis di lapangan. Iya kita sering kehilangan bola, iya kita kalah duel one on one, iya kita ini, kita itu, defense kita jelek. Kita itu tidak buta, kita itu nonton pertandingan, kita tahu hal itu, nggak usah dijelaskan lagi. Nggak usah dikeluarkan oleh seorang pelatih kata-kata yang kita sudah tahu sebagai penonton. Penonton biasanya udah tahu passingnya itu kita itu amburadul. Ya lu lebih baik katakan itu ke pemain di ruang ganti. Kata-katain aja, lu bentak aja lu pemain, lu tampol-tampolin satu-satu pemain. Jangan lu ngomong di media, iya kita salah passing. Semua orang udah tahu. Yang lu harus ngomongkan ke media adalah yang pertama, gua tidak bisa membuat pemain yang tidak perform ini bermain as a system yang benar-benar baku. Itu yang pertama. Yang kedua, gue butuh pemain, sangat butuh pemain di Januari. Semoga manajemen kasih gue pemain. Itu yang tidak diungkapkan. Yang ketiga adalah, ya gue tidak bisa ngapa-ngapain kalau pemain gue jelek seperti ini. Gue terlalu menganak emaskan Vinicius dan Benzema. Nggak pernah diganti sama sekali. Itu yang lu harus bilang di media. Kita itu fans Madrid ya, gue sebagai fans Madrid pun, kita butuh penjelasan seperti itu. Bukan penjelasan teknis yang kita pun sudah tahu. Gitu loh. Kita pun sudah tahu bahwa Madrid iya kehilangan bola, kalah duel. Lu nggak perlu jelaskan itu. Yang lu perlu jelaskan solusi. Ancelotti bilang kita akan terus berbenah, evaluasi apa sih yang lu lakukan. Ada progres gak dari pertandingan ke pertandingan? Gak ada, nothing. Dia cuma berharap Vinicius on fire lagi kayak sebelum, kayak di awal-awal musim sama di musim kemarin. Benzema pun demikian. Ternyata mereka nggak perform. Mereka belum balik. Dan feeling gue kalau kayak gini terus, jangan harap mereka bisa balik. Karena apa? Bedanya dengan musim lalu. Musim lalu juga hal yang sama terjadi dengan Madrid. Ada fase di mana mereka drop. Di tanggal-tanggal seperti ini juga, di Januari di paruh kedua, di awal-awal paruh kedua. Tapi mereka bisa bangkit. Bedanya dengan musim ini, mereka ada break Piala Dunia. Itu yang membuat gue, ya sulit juga kalau begini. Karena fokusnya itu terbagi dengan jelas secara fisik, secara psikologis. Sehingga butuh waktu yang lebih lama untuk bisa comeback lagi ke performa terbaik mereka. Maka dari itu, semoga manajemen lihat bahwa performa pemain lu itu jelek. Drop, butuh pemain. Ya, semoga dengan kekalahan ini ada hikmahnya buat kedua tim. Satu untuk memacu semangat, satunya untuk manajemen ngaca, pemain ngaca, Ancelotti ngaca. Ya, bahwa pemain lu itu jelek. Ya, cadangin aja mereka kalau mainnya jelek, jangan ragu-ragu gitu. Kayak berikan kesempatan kepada Asensio, Dani Ceballos, Rodrigo, bahkan Eden Hazard, Mariano, walaupun bapuk, tetap berikan kesempatan at least untuk membuktikan kepada pemain-pemain utama mereka ini, kalau mereka main jelek, mereka bisa digantikan. Nggak dalam zona nyaman. Vinicius, Benzema itu untouchable. Padahal mainnya udah bapuk di beberapa pertandingan terakhir. Ya, jadi ya gue nggak tahu lah ke depannya seperti apa. Apakah Ancelotti mau berubah, manajemen mau berubah, itu gue nggak bisa prediksi. Apakah pemain juga bisa perform lagi, gue juga nggak bisa prediksi. Karena itu kembali lagi ke pemain, mau apa enggak. Dan kembali lagi, gue bukan peramal yang bisa meramal Real Madrid apakah bisa bangkit lagi.
Karena kalau gue jadi peramal dan bisa meramalkan, gue jadi konsultannya di Madrid, bukan di sini. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.